Hey guys, welcome back to On. Oke, ora nasi, ora kenyang. Wuih, kok nama di video On Oke kedua kali ini kayaknya gue bakal makan di luar karena berhubung PSBB juga udah selesai. Mau tau gue kemana? Cus, tetep pantengin videonya, oke? Kok gue ke channel sebelah ya? Ya guys, setelah jauh perjalanan akhirnya gue pilih ke Ayon Cakung. Meskipun sebenarnya sih rumah gue dekat sama Ayon BSD, cuman karena gue belum pernah ke Ayon Cakung jadi gue pilih buat ke sini mau nyoba. Padahal makanannya ada juga sih di Ayon BSD, cuman gue kepo, nggak pernah gue kesini ke Ayon Cakung. Jadi mau lihat kayak apa? Just terus. Yo guys, akhirnya gue pilih ke Ishiro Ramen buat bikin videonya. Sebenarnya di Ayon BSD juga ada sih, cuman nggak tahu kenapa. Bukan nggak tahu kenapa sih, emang dasar gue aja kepo. Dan masker lupa gue buka. Ini normal. Tadi udah pesan ramennya, tapi ramen pesannya yang sapi. Kenapa gue pilih Ishiro Ramen? Ishiro Ramen itu dia bisa refill mie, yang mie-nya bisa nambah. Dan nambahnya sepuas-puas lo, sampai lo kenyang bego juga nggak apa-apa. Dan lucunya lagi di sini ada tamago sashimi. Kalau di Jepang itu kadang orang makan nasi mentah atau mie suka ditaruh telur mentah gitu sama mereka. Ini gue pengen nyoba, kayaknya sih nggak habis ya, mudah-mudahan nggak habis. Dan gue tadi mesennya ramen sapi, dan untuk minumnya ya ocha biasa aja. Sebenarnya di sini banyak varian mie-nya, cuman tadi baru dapat kabar tinggal yang tin original aja, tinggal yang tipis, tapi yang original yang kayak mie biasa. Sayang banget. Udah boleh. Oke, mie-nya udah sampai. Ini dia. Cuman mangkoknya gede juga ya, kayak pot bunga cuy. Ini kalau dibalik jadi kap lampu. Thank you mbak. Iya. Thank you mbak. Kasih mbak. Dan gue langsung minta refillannya tuh 3. Refillannya tuh jadi dikasih gue kayak gini nih mentah. Nggak mentah sih, mateng. Cuman dia cuma bisa refill mie-nya toh. Kuahnya apa semua nggak refill lagi. Dia bilang refill tuh refill mie-nya aja. Dan tadi juga minta tamago sashimi. Apa tuh tamago sashimi? Telur mentah. Gue pengen penasaran, pengen nyobain. Kayaknya kita bersihin dulu kali ya. Bukanya nggak becus. Kalau udah dibuka, ya tinggal diaduk aja ke kuahnya. Gue pesannya akao tuh katanya cabai bakar, dan harusnya kalau udah berhubungan sama cabai sih ya pedes ya. Gue pengen tau pedesnya kayak apa, nggak tahu juga. Coba kita tes. Ini belum gue tambahin apa-apaan ya, baru telur tadi loh. Itadakimasu. Nggak pedes sih. Nggak pedes. Ambil aja. Bubuk cabai. Ini kayak cabai bakar deh. Coba aja. Cabai. Aduk lagi. Kayak tukang semen, gua ngaduk mulu kerjaannya. Makan belum, ngaduk mulu. Waktunya makan. Toppingnya sih ada daging sapinya. Gue lupa nyebutin topping dari tadi ya. Ada daging sapinya, ada telurnya, ada daun bawang. Itu doang sih. Makan guys. Enak sih. Ya pasti enak lah, kalau nggak enak gue nggak datang.
Rasa kaldunya ya nggak terlalu kencang, pas lah kaldunya. Dan mie-nya juga teksturnya nggak terlalu lembek. Ini masak mie-nya bagus nih, nggak terlalu lembek. Jatuh daging sapinya. Daging sapinya di grill secara terpisah. Jadi daging itu kayak di grill dulu, terus di slice tipis-tipis, baru ditaruh di ramennya. Dan di grillnya pun well done, karena nggak rasa amis. Ada rasa dagingnya cuman nggak amis. Ada manis-manisnya dagingnya juga masih ada. Enak sih, cuman gue ribet sama mangkoknya cuy. Gue berasa makan pakai pot. Serius. Karena nambah mie yang satu. Susah banget mie-nya. Nah. Buat doyan ramen dan makan kuat sih, ya wajib lah kesini karena bisa nambah. Cuman tadi kayaknya gue tadi nanya lagi sama mbaknya, nggak bisa sepuasnya sih, maksimum 10 kali. Ya rugi juga lah sepuasnya. Ini juga tetap nggak pedas cuy. Gue udah tambah bubuk cabai kering, bubuk cabai, minyak cabai, itu nggak pedas. Mungkin gue harus ke tukang mie ayam kali ya, minta sambal mie ayam. Sekarang gue tau kenapa orang Jepang suka nambahin telur mentah ke makanannya, karena tekstur makanan sendiri jadi lebih creamy. Kuahnya tadi kan kuah ramen kaldu sapi biasa kan, yang mana nggak terlalu kenceng kaldunya, jadi nggak thick gitulah. Pas lu kasih telur mentah, itu bikin teksturnya jadi lebih agak kental dan lebih creamy. Dan untuk segi rasa pun nggak amis, nggak berasa amis, cuman dia berasa lebih gurih. Kalau buat kalian yang nggak suka sama hal aneh, mending nggak usah lah. Ini hanya untuk orang-orang terlatih yang biasa minum jamu pakai telur. Dua. Ini kedua. Rusuh juga gue makannya. FYI, mungkin kalian tahu ramen ini dari Jepang. Cuman kalau menurut sejarahnya, ramen ini aslinya dari Cina. Dari Cina dan dibawa ke Jepang. Gue nggak tahu sejarah pastinya kayak apa. Dan kalau di Cina, kalau nggak salah manggilnya ramen. Cuman karena orang Jepang kan pelafalan L itu kadang R, kadang L, kadang R, kadang L nggak jelas juga. Kadang L bilang R, kadang R bilang L. Jadi ramen. Untuk sejarah pastinya sih gue nggak tahu kayak apa. Cuman mungkin kalian ada yang tahu ya, boleh cerita di komen. Gali minyak kayak gali kubur cuy, susah. Ini ketiga.
Mbak, minta mie-nya 2 lagi. Terus ini minta refillnya 2 lagi. Ini gue kalau pas kurang ini. Serius. Ya buat tips aja buat kalian kalau misalnya kalian mau makan di sini, ya hobi seruput kuah kalian ya simpan dulu lah. Tim seruput tahan dulu. Sayang cuy, kuahnya nggak bisa refill soalnya. Kecuali kalau bawa kuah sendiri, kuah Indomie. Buat tembok sini, lokasinya tuh ada di, kalau di Ayam Cakung ada di lantai 1. Jadi dari pintu masuk tuh kalian naik eskalator dulu sekali, habis itu baru ke arah luar, dan tepatnya dari pintu luar tuh ke kanan pojok ada tulisan Ichiro Ramen Market di situ. Kalau di BSD, dia di lantai atas, yang tempat-tempat food court banyak tuh, dan di tempat Ramen Village namanya. Cari aja di situ ada kok. Dan kalau buat kalian yang di Tangsel tapi nggak mau yang ramai banget, karena yang di BSD itu pasti ramai banget, yang di Aeon, kalian ada alternatif lain sih di Kibik. Di Kibik tuh nggak terlalu rame, kosong mah, hampir kosong malah, sepi. Dan tempatnya pun lebih cozy. Karena kalau di Aeon kan rame banget, kayak berkerumun orang di situ. Oconya juga refill di sini. Ya rasanya sih oco-oco biasa. 2 lagi. Ini gue udah dapat 3. 1 tadi yang bawaan berarti 4. Ini tambah 2, 6. 4 berapa ya gue? Sebenarnya udah lama gue pengen makan ramen cuy. Selama PSBB kemarin gue nggak bisa kemana-mana, dan tiba-tiba terbayang gue pengen ramen. Cuman nggak ada yang buka. Ini 2 cemplungin ini sekali ya, sekali. Nah sekaligus guys. Dan kuahnya mulai surut. Nah. Mana sih? Jadi tampilannya kayak Indomie. Sayang banget sih, kuahnya dikit. Ya, kalau banyak sih rugi juga sih mereka. Pasti mana banyak nih kira-kira. Daging sapinya baru gue makan. Save the best one for the last. Gue selalu simpennya gue selalu simpen yang terenak itu belakangan. Jadi kalau makan burger patty-nya dipisahin, kalau makan mie pakai dagingnya dipisahin. Minta mie-nya 1 lagi mbak. Tanggung kuahnya masih ada dikit cuy. Salah buat 1 mie lagi ya. Oke mbak, makasih mbak. The last one.
agak dikit ya minyak terakhir ya. Mungkin mulai ngomel kali mereka, nambah mulu nih orang gitu. Ini dari tadi topping telurnya belum gue makan, serius. Cuman kuningnya udah hilang, nggak tahu kemana. Daging sapi sih masih ada tuh. Apa ya? Boleh lah. Ichiro Ramen ini sangat viral karena Ichiro yang gue tahu ya, Ichiro Ramen ini pertama kalinya ramen pakai keju melted. Jadi dia ramen, nanti namanya raclette ramen. Jadi ramen terus dia pelayan itu datang bawa keju yang masih setengah gitu, terus ntar di burn, dilelehin ke atas ramennya kayak gitu. Cuma nggak tahu sih sekarang masih ada ramen itu atau enggak. Kenapa kok nggak pesan itu? Karena pas gue pernah sekali pesan itu, cuman kayak kejunya menggumpal di dalam kuahnya. Entah gue yang nggak bisa ngaduknya atau emang teksturnya jadi kayak gitu, nggak paham. Karena harapan gue kan jadinya kayak pakai saus keju gitu kan, dia jadi campur ke kuahnya dan dia jadi melted gitu, masih tarik. Cuma ternyata jadinya malah ngegumpal di kuahnya. Entah gue yang nggak bisa ngaduknya atau emang teksturnya jadi seperti itu, nggak tahu. Mungkin buat kalian yang pernah nyobain ramen itu ya boleh komen di bawah. Ih, nyiprat mulu gue sih. Mangkok nih kepot, repot gue. Telurnya yang kuningnya udah nggak tahu kemana dan cuman putihnya. Kuningnya pergi meninggalkan dia ketika dia lagi sayang-sayangnya. Apa sih? Bis guys. Oke, gue tadi ngabisin satu, nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali nambah sama satu mie bawaannya, berarti gue makan 7 porsi mie. Dan gue masih lapar. Kayaknya gue kesini mau jajan lagi, tapi gue nggak tahu jajan apa. Dan untuk price nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah karena buat gue ya, karena dia bisa refill minum sama refill mie-nya juga. Dan untuk dari segi rasa, dari refill ramen dan refill mie-nya itu nggak terlalu mahal. Sekitar ramen yang gue makan tadi harganya sih 72.000 before tax service ya, nggak tahu ada servisnya atau enggak. Before tax sama minumnya ocanya gue nggak tahu berapa ya, worth lah buat segitu. Dan kalau lihat di Zomato sih sekitar 110 ribuan buat 2 orang. Gue pikir cukup segitu video gue kali ini. Jangan lupa subscribe-nya dan komen kalian, jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Dan tunggu buat video Onoke selanjutnya. Bye. Oh iya, makan mie bisa kenyang. Ingat, makan mie bisa kenyang. Jadi mitos nggak makan nasi nggak kenyang tuh bohong. Makan mie bisa kenyang.